Selamat pagi Oma dan Opa yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersekutu lagi walaupun secara online di tengah pandemi COVID-19 untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan bersyukur buat berkat Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan lagu Pujian Surgawi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan sehingga pada hari ini kami boleh bersekutu lewat online. Tuhan Yesus, biar Engkau mengutus Roh Kudus turun ke dalam persekutuan kami, sehingga sungguh Tuhan, apa yang kami nyanyikan, kami sembahkan, semua dari hati kami untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Biarlah Engkau yang memberkati persekutuan ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma dan Opa, biarlah pilihan kita untuk mengikut Tuhan setia kita laksanakan sepanjang hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu Setiap Langkah Ikut Tuhan. Yesus akan pimpin jalanmu.
Selamat pagi teman-teman yang di rumah, lansia yang di rumah. Apa kabar? Pasti baik-baik saja. Tuhan selalu berkati, sehat selalu. Pagi ini saya mau bawa firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mandarin dulu dahulu. 耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安息的水边。他使我灵魂苏醒，他为自己的名引导我走义路。我虽然行过走阴云的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我拜洗游戏。你用油膏了我的头，使我的腹背满意。我一生一世必有恩惠慈爱许中我。我既要住在耶和华的殿中，直到永远。Bahasa Indonesia. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membimbing aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kekelapan, aku tak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gandamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan padaku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebijakan dan kemurahan belaka akan berikuti aku seumur hidup, dan aku akan di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Baca firman sampai di sini. Sampai jumpa teman-teman lansia semua yang di rumah. Sehat selalu. Oma dan Opa, di dalam kehidupan ini kita seringkali merasa khawatir dengan keadaan kita, kesehatan, keuangan, hubungan keluarga, dan banyak hal yang mengganggu pikiran kita. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar suaranya yang akan disampaikan oleh Pendeta Nikanor Nangaro dengan menyanyikan lagu Yesus Memberi Damai. Ada damai
Salam, selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, oma dan opa, jemaat GPMRI, usia indah yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita bisa berjumpa kembali di dalam persekutuan kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai, memelihara kita, memberi kita kekuatan, memberi kita penghiburan. Walaupun kita jarang sekarang ini, bahkan tidak boleh berkumpul dengan saudara seiman, tapi hati kita tetap melimpah dengan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 53 sampai dengan 56. Markus pasal 6 ayat 53 sampai dengan 56. Saya akan membacakan untuk kita semua. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepada Yesus supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Engkau selalu memelihara kami, memberi kami kekuatan, memberi kami penghiburan, sukacita dan damai sejahtera, memberikan kami iman dan pengharapan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah saat ini Roh Kudus boleh bekerja dalam hati dan pikiran kami. Berilah kami pengertian, supaya firman Tuhan ini menjadi pelita di dalam hidup kami, menerangi hati kami, meneguhkan dan menguatkan iman kami. Tuhan Yesus, kami membuka hati, berfirmanlah kami sedia untuk mendengarnya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, saat ini saya akan menjelaskan bagian firman Tuhan ini dengan tema Tuhan Yesus peduli kesehatan kita. Semua orang ingin sehat karena kesehatan adalah kebutuhan kita yang paling mendasar. Kita mungkin merasa percuma hidup kalau kita kurang sehat. Kita merasa hidup ini tidak ada artinya karena kita tidak bisa menikmati fasilitas karena kurang sehat. Yesus di dalam kisah yang kita baca, Dia sangat peduli akan kesehatan kita. Pada khotbah saya yang lalu,
kita mendengar kisah murid-murid yang naik perahu. Yesus melihat mereka kepayahan karena angin sakal. Sehingga Yesus malam itu juga mendekati mereka. Dan Yesus akhirnya bersama satu perahu dengan mereka. Malam itu mereka menempuh perjalanan dan tiba pagi di Genesaret. Genesaret itu satu kampung yang di pinggir danau atau laut Galilea, dan mereka berlabuh di sana. Perhatikan, Tuhan Yesus dan murid-murid ini belum istirahat. Mungkin mereka belum minum teh, mereka belum sarapan. Mereka sebenarnya butuh istirahat. Tapi ketika mereka mendarat di Genesaret, segera orang-orang mengenal Tuhan Yesus. Ketika mereka mengenal Tuhan Yesus, segera orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus itu berlari. Mereka memberitahu kampung-kampung, ya, dan mereka meminta mungkin keluarga yang sakit, ya, ada kondisi tubuh yang tidak sehat, semua dibawa sampai digotong dengan tilam tempat tidur di bawah kepada Yesus. Nah, di sini kita melihat bahwa orang-orang itu mengenal Yesus sebagai dokter, mengenal Yesus sebagai orang yang memberi kesehatan. Sehingga orang-orang yang begitu banyak datang, mereka berharap Tuhan Yesus menjamah mereka. Mereka percaya bahwa kalau mereka bisa menyentuh jubah Tuhan Yesus, mereka pasti sembuh. Dan semua yang datang itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Inilah kasih Tuhan kepada kita. Dia bukan hanya memperhatikan makan kita. Dia bukan hanya memperhatikan kita bekerja dengan payah. Dan dia memberikan kita semangat dan kekuatan. Tapi dia juga memberikan kesehatan kepada kita. Ada satu ayat yang saya baca saat ini dari Markus pasal 2 ayat yang ke-17. Tuhan Yesus berkata demikian. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus melihat orang-orang sakit itu bukan hanya penyakitnya, bukan hanya tubuhnya yang lemah, bukan hanya penderitaan mereka secara fisik tubuh ini, tapi Yesus melihat lebih dalam bahwa ada penyebab penyakit kanker yang ganas, yang merusak bukan hanya tubuh, tetapi merusak juga jiwanya, merusak juga rohnya, yaitu apa? Dosa. Dosa itu merusak totalitas manusia, merusak pikirannya, merusak perasaannya, merusak semua hal, dan juga merusak tubuhnya. Sampai orang itu bisa mengalami rasa sakit. Sehingga Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus datang
untuk memenuhi kebutuhan kesehatan kita. Nah, pertanyaan kita, apa itu hidup sehat? Apakah sehat itu hanya kelihatan tubuhnya sehat? Atau sehat itu mana yang penting? Apakah jiwanya, rohnya, pikiran, atau tubuhnya? Tentu kita merindukan semuanya sehat. Karena itu banyak orang berusaha supaya hidup sehat. Tetapi kesehatan bagi Yesus, hidup yang sehat bagi Yesus, yang pertama adalah hidup mengenal Dia. Hidup mengenal Yesus. Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Juru Selamat, Yesus sebagai Bapa, Yesus sebagai Allah yang penuh kasih kepada kita. Ketika kita mengenal Dia dan percaya kepada Dia, firman Tuhan berkata bahwa dosa kita diampuni. Dan kita dipulihkan hubungan dengan Tuhan. Dipulihkan dengan Dia sebagai sumber hidup. Sehingga di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, di sana diilustrasikan pohon anggur dan carang daripada anggur. Pokok anggur itu adalah Yesus dan kita adalah carangnya. Bagaimana carangnya itu bisa berbuah? Yaitu harus ada hubungan dengan pokoknya. Bagaimana hidup itu bisa berbuah? Ada damai, ada kesehatan, ada sukacita, ada kekuatan, ada pengharapan. Itu terjadi ketika kita punya hubungan dengan Yesus. Itu yang Yesus pandang, yang paling utama adalah mengenal Dia dan percaya. Ketika kita percaya, dosa kita diampuni dan kita dilahirkan sebagai manusia baru. Dilahirkan secara rohani menjadi anak-anak Tuhan. Bukan hamba, bukan budak, tapi kita mendapat posisi yang istimewa, yaitu menjadi anak Allah. Yang kedua, bagaimana kita hidup sehat? Adalah kita membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Karena dengan membangun hubungan dengan Tuhan, maka jiwa kita itu tenang. Tidak ada perasaan yang begitu kuat, ketakutan, kekhawatiran. Hati kita menjadi tenang. Dengan sendirinya tubuh pun kita ikut menjadi sehat. Jadi begitu pentingnya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Di dalam taat kepada Dia. Di dalam membaca Alkitab. Di dalam berdoa. Dan juga belajar untuk selalu berserah kepada Dia. Hubungan ini begitu penting. Karena hubungan inilah yang akan membangun jiwa kita yang berdampak juga kepada kesehatan tubuh kita. Yang ketiga, tentu kita harus melakukan kewajiban kita untuk menjalani hidup ini dengan sehat. Kita tidur cukup, makan juga cukup, istirahat juga cukup. Kalau masih bisa berolahraga, kita masih bisa menggerak-gerakkan tubuh kita. Bisa berjalan-jalan di rumah atau ada halaman kita bisa berolahraga. Atau kita hanya berjemur dengan sinar matahari.
Itu kewajiban kita yang Tuhan berikan. Bahwa Tuhan memberi kita tubuh ini, kita harus menjaganya. Ada banyak orang ingin sehat, tapi dia tidak bertanggung jawab dengan tubuhnya. Dia tidur tidak teratur, makan sembarangan, dan juga mungkin terlalu bersemangat bekerja sampai pinggulnya sakit, pinggangnya sakit, kakinya mungkin sakit. Nah, itu juga tidak bijak. Kalau kita memang kekuatannya tidak bisa dipaksa terlalu jauh, ya kita harus menjaga diri kita. Kita juga bisa minum obat, bisa ke dokter, karena dokter itu pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Obat-obatan juga bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Nah, 3 hal hidup yang sehat. Memang Yesus mempedulikan kesehatan kita, dan kesehatan itu adalah anugerah Tuhan. Tapi dari kita, pertama kita harus mengenal Yesus, percaya kepada Dia. Yang kedua, kita membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan Yesus melalui kehidupan sehari-hari. Berdoa, membaca Alkitab, dan kita juga hidup di dalam hubungan yang baik dengan orang lain, dengan orang seisi rumah kita. Dan yang ketiga, kita juga bertanggung jawab menjaga diri kita. Itulah hidup yang sehat. Karena itu, marilah kita berterima kasih pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sangat sayang kepada saya. Engkau peduli saya. Engkau bukan hanya peduli makan minum. Bukan hanya peduli ketika saya mengarungi hidup ini di dalam keterbatasan diri saya. Tetapi Engkau juga peduli dengan kesehatan saya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan buat kita. Bersyukurlah dan hiduplah selalu dekat Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu telah disampaikan bahwa Engkau sangat peduli kesehatan kami. Engkau bukan saja melihat kesehatan kami secara fisik ini, tetapi lebih dalam firman-Mu berkata bahwa Engkau datang sebagai tabib bagi orang berdosa. Ini berarti bahwa Engkau mempedulikan kehidupan bagian dalam kami. Kau melihat ada penyakit yang ganas yang bisa merusak kehidupan manusia, yaitu dosa. Karena itu kami bersyukur karena oleh kemurahan-Mu. Kami sudah percaya Engkau, kami menjadi anak-Mu. Tinggal bagaimana kami menjaga hidup ini, yaitu tetap percaya, membangun relasi dengan Engkau, dan kami juga hidup menjaga kesehatan kami. Baik makan, minum, istirahat kami, aktivitas kami, dan kehidupan sosial kami melayani orang lain. Terpuji Engkau ya Bapa, meteraikan firman ini dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oma dan Opa, seperti firman yang telah disampaikan oleh Pendeta Nicanor Nangaro, Tuhan Yesus sangat peduli dengan kesehatan kita. Dia sangat peduli kalau kita merasa damai sejahtera. Mari kita menyanyikan lagu Ketika Ku Lemah.
Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau.当我在万物中他来静静，当我在失败中他来复兴，当我在病痛中他来关心，当我在需要中他就决定。耶稣，我主，我爱你，主啊，我赞美你，耶稣，我主，我坚守你，主啊，我敬拜你，耶稣，ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Oma dan Opa, tibalah saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur.
Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh memberi persembahan walaupun sedikit kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati persembahan kami ini, sehingga sungguh Tuhan persembahan kami ini bisa memuliakan nama-Mu, bisa memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Kita doa syafaat. Bapa di surga, saat ini kami menyerahkan persekutuan usia indah ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam suasana yang menantikan pemulihan dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberi setiap kami ada kekuatan, ada sukacita untuk menantikan pemulihan. Sehingga kami nanti boleh kembali bersekutu, boleh bersama-sama di gereja. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap kami. Saat ini kami juga menyerahkan segala persiapan untuk HUT Usia Indah yang ke-30 yang pada jatuh bulan Agustus. Kiranya Tuhan memberikan kami tetap dapat dengan hati yang bersyukur kepada Engkau, walaupun kami merayakan nanti secara online, secara elektro. Tapi kami percaya penyertaan-Mu akan memberi kami kekuatan, memberi kami sukacita dan damai sejahtera. Oleh sebab itu, biarlah segala persiapan, mungkin saat ini kami tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi terutama Tuhan pelihara hati kami, senantiasa boleh bersyukur, kami boleh menikmati selama 30 tahun di dalam persekutuan usia indah yang sudah berjalan. Kau berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami, mungkin saat ini di dalam kelemahan tubuh. Untuk Hani, kiranya Tuhan juga memberkati dia di dalam kesehatannya. Jauhkan dari segala bahaya, jauhkan dari segala malapetaka. Tuhan memberi dia kekuatan, pemulihan, dan Tuhan memeliharanya sehingga hari lepas hari boleh diberikan kesehatan yang baik. Begitu juga dengan Ibu Lani, kami juga serahkan Tuhan, dan juga Ibu Eli di dalam kesehatannya. Kedua orang tua kami ini kiranya Tuhan juga menyertai dalam hidupnya, sehingga di dalam hidupnya juga senantiasa diberikan sukacita, ada damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat dengan Guru Injil Tan. Biarlah Tuhan tetap memelihara dia, tetap memberi dia kesehatan yang baik. Sehingga di dalam masa-masa sulit ini Tuhan, dia Tuhan pelihara, memberikan kesehatan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Mungkin saat ini di dalam pergumulan hidup, ada pergumulan hidup. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan tilik mereka satu persatu, Tuhan menyertai dan Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampunilah segala kesalahan, ampunilah dosa-dosa bangsa dan negara kami, sehingga saat ini Tuhan, kami juga boleh bersuka cita di dalam bangsa dan bangsa kami ini. Kami menyerahkan di dalam pemulihan, kiranya Tuhan juga menolong sehingga boleh segera dipulihkan, jauhkan dari segala wabah yang bahaya. Tuhan menolong, Tuhan memberi kekuatan dan hikmat dari sorga untuk kepala negara maupun wakil dan stafnya, bahkan sampai yang terlendah mereka boleh bersatu padu untuk bersatu untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yaitu dengan melancarkan peredaran darah kita dengan menepuk-nepuk lutut dan juga memijat-mijat telinga kita. Gerakan pertama adalah gerakan menepuk-nepuk lutut kita.
Gerakan yang kedua adalah mencekal tulang di lutut kita ini ya dengan tangan. Caranya kita tarik dari bawah ke atas. Seperti ini. Gerakan yang ketiga, kita bergerak memutar, boleh searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jadi kita usap tulang lutut kita ini seperti ini, searah, atau juga boleh berlawanan arah jarum jam. Nah, kita bisa melakukan 3 gerakan ini dengan duduk tegak, boleh mungkin setelah beristirahat, sedang beristirahat, atau juga sedang berjemur. Dan kita bisa menyanyikan sambil menyanyikan lagu Sungai Sukacita. Jadi hati kita riang gembira dan kita juga memperlancar peredaran darah di sekitar lutut kita. Mari kita mulai. Sungai hidup sukacita. Terus yang kedua, mengalir masuk hatiku. Mencet telinga kita ya, yang di bawah, yang biasa mungkin kalau wanita itu untuk memasang anting, kemudian ditarik ya. Jadi kita pencet dua kali ya, atau 2 detik, ditarik ya, 1, 2. Kemudian gerakan yang kedua itu dengan seperti membersihkan telinga ya. Jadi kita dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke bawah. Dan gerakan yang ketiga adalah menggosok belakang telinga kita ya, 1, 2, 3, 4 ya, dari bawah ke atas seperti ini. Dan kita melakukannya sambil menyanyi lagu Sungai Hidup. Mari kita mulai. Sungai hidup, tarik ke bawah, sukacita mengalir masuk hatiku. Gerakan yang kedua, sungai hidup sukacita mengalir masuk hatiku. Gerakan yang ketiga, ku mau menyanyi sebuah pujian, pujian surgawi. Awan yang gelap, duka di hati, semua terlepas. Nah, Oma Opa juga bisa melakukannya untuk telinga yang satu lagi. Dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa juga Oma dan Opa melakukan satu gerakan, satu lagu, demikian seterusnya. Nah, mudah-mudahan sambil berjemur, sambil bernyanyi memuji Tuhan, hati kita sehat, jiwa kita sehat, badan kita juga sehat. Terima kasih. Oma dan Opa, sekarang kita akan mengakhiri persekutuan kita dengan berdoa Bapa kami dan lagu Bapa terima kasih. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Persekutuan selesai, Tuhan Yesus memberkati.